Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tengah malam bersama Erwin tentunya. Di video kali ini aku mau ngebahas lagi tentang metode penipuan yang baru. Ini datang dari seorang di Facebook. Dia mau membeli sebuah produk Apple, iPhone lebih tepatnya. Lalu ketika dia ketika barangnya dikirim, dia tuh dapat WA dari pihak JNE, yang mana nanti screenshotan WA-nya aku tampilin ya. Jadi kalau dilihat di kronologi, kalau bisa dilihat dari bukti percakapan ini, bisa dibilang sebenarnya dia udah deal sama si penjual iPhone-nya itu dengan mendp uang 200.000, lalu akan melunasinya ketika nanti barangnya udah tiba, atau kita bisa sebut itu COD. COD itu maksudnya barang nanti dikirim sama si sellernya, tapi kita belum bayar uang sejumlah barang itu, lalu nanti kita bayarnya ke pihak kurir. Nah, seperti itu. Tapi itu yang benar ya, itu yang normalnya seperti itu. Tapi di sini, di kasus ini, JNE-nya minta dibayar duluan sebelum barangnya dikirim. Sepertinya ini adalah kerjaan dari oknum mungkin dari pihak JNE, atau bisa juga ini komplotan dari si seller yang ngejual si iPhone-nya itu. Jadi di sini dari percakapan ini kita bisa tahu kalau pihak JNE itu minta untuk ditransfer melalui ke rekening JNE dengan alasan rekening bersama. Atau kita tahu lah ya, kalau misalnya sering jual beli di Shopee atau di Tokopedia, Lazada, dan kawan-kawannya, itu pasti kita tahu namanya rekber atau rekening bersama. Jadi ada pihak ketiga yang menengahi uang kita dengan seller. Jadi kita transfer dulu ke rekening bersama milik pihak ketiga itu, lalu uang akan di-hold lalu oleh pihak ketiga, lalu uang akan dikirimkan atau dicairkan ke seller ketika barang yang kita beli itu sudah diterima dalam kondisi yang baik dan sesuai deskripsi yang dikatakan oleh seller. Jadi seperti itu. Jadi itu sangat-sangat aman. Metode yang paling aman sekarang adalah rekening bersama. Tapi di sini oknum pihak JNE ini minta uangnya itu dikirim duluan, yang mana ini tidak normal. Dan sedikit backgroundnya, ketika dia nulis statusnya ini, itu si pembeli ini dia itu mendapatkan iklan iPhone dengan harga yang miring. Nah, ini juga bisa jadi clue juga ya, clue dalam sebuah metode penipuan online, yang mana clue yang paling mainstream atau paling current itu adalah harga miring. Jadi para penipu itu selalu menjual sebuah barang itu dengan harga miring. Ini kalau penipunya adalah si penjual ya. Kita banyak juga udah pernah bahas juga penipu yang sebagai pembeli, tapi kali ini adalah penipu sebagai penjual. Jadi ketika seseorang itu mau nipu, biasanya mereka akan menjual barang itu dengan harga yang super miring agar mangsa atau kita sebagai korban penipuan itu akan dengan tergesa-gesa dan ceroboh, kita akan ujuk-ujuk akan mentransfer uang kita untuk barang tersebut, karena biasanya barang itu barang mewah. Lalu yang kedua adalah harganya miring. Nah, di sini dia menjual iPhone dengan harga miring. Di sini bisa kita lihat dia dari oknum JNE-nya ini bilang kalau dia sedikit
menerangkan apa itu rekening bersama, yang mana ini benar sebenarnya. Jadi di sini pembayaran Bapak ke pihak kami Pak, bukan ke pihak pengirim, dan untuk 200 tadi ditransfer itu menggunakan rekening JNE kami Pak. Nah di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia sengaja bohong karena sebenarnya pihak pembeli itu sudah mentransfer uang untuk mungkin DP ya, mungkin DP 200.000 kepada si penjual, yang mana itu udah pasti. Nah yang pertama, kemungkinan pertama dia bohong karena dia tahu ternyata pembeli itu sudah transfer. Yang kedua, ini memang komplotan dari si sellernya itu, seperti yang aku bilang di awal. Kalau yang mana dia itu melakukan itu dengan satu rekening yang sama, mengatasnamakan JNE. Nah, bisa dilihat di sini, justru itu tujuan kami untuk membantu transaksi yang aman. Oke, HP udah di tangan JNE, sudah Pak. Oke siap, saya suruh kirim lagi uangnya. Siap Pak, kalau enggak bisa sekarang besok lah. Jadi jadi bisa dilihat dari percakapan ini, di percakapan WhatsApp ini, korban atau calon korban ini itu sebenarnya kurang informasi atau kurang edukasi tentang apa itu namanya rekening bersama. Terlihat dari kata-kata di mana dia oke-oke aja dengan arahan dari oknum JNE ini, dengan alasan ya tadi sebenarnya udah bener sih, kalau barang itu rusak, barang akan dikembalikan dan uang akan dikembalikan kepada pihak pembeli. Itu sudah benar sebenarnya, tapi karena si calon korban ini nggak tahu, kayaknya kurang informasi tentang apa itu marketplace dan lain-lain, jadi dia yai aja. Tapi sebenarnya kejadian ini tidak berhasil ya. Jadi pihak pembeli itu belum sempat membayar utuh dari harga barang yang dijual. Jadi dia cuma mentransfer 200.000 untuk DP, lalu dia memposting screenshotan ini di grup, lalu para member grup akhirnya memberi saran untuk tidak melanjutkan transaksi ini karena diindikasi transaksi ini adalah penipuan. Jadi teman-teman kalau bisa emang ikut masuk ke grup, yang mana kayaknya kalau kayak di Instagram itu gak ada ya. Teman-teman bisa masuk grup-grup di Facebook. Jadi ya Facebook gak usah dilihat lah berandanya misalnya, karena banyak hoax misalnya, tapi paling enggak at least kita punya beberapa grup untuk hobi kita misalnya, nah dari situ kalau misalnya kita ada ragu atau ada masalah apapun lah yang berkenaan dengan minta opini seseorang gitu, selain anggota keluarga kita atau teman kita, ya kita bisa posting itu di grup grup Facebook kita, seperti itu. Jadi Facebook sebenarnya masih platform sosial media terbesar di dunia ya sampai sekarang. Jadi kenapa dia bisa masih sekarang sampai masih terbesar, karena ya adanya grup-grup itu, mereka berkelompok-kelompok sesuai dengan hobi mereka, misalnya masak atau tentang komputer, laptop, dan macam-macam, banyak hal mainan juga masih ada. Nah jadi kesimpulan dari video kali ini adalah teman-teman untuk lebih waspada dalam yang namanya jual beli online. Metode seperti ini mungkin kalau untuk orang-orang yang tahu, udah pernah mengenyam apa itu namanya metode-metode penipuan, atau tahu setidaknya bagaimana alur metode dari namanya rekening bersama, mungkin hal yang seperti ini akan terhindar ya, dengan sendirinya akan terhindar. Tapi bayangkan kalau ternyata sampai sekarang pun 2020 masih ada orang yang masih kepincut atau kena meskipun hanya 200.000 misalnya, dengan
oknum-oknum seperti ini. Jadi aku menyarankan atau minta tolong untuk meng-share video-video seperti ini, metode-metode pengetahuan tentang metode-metode penipuan seperti ini kepada teman, kerabat, saudara, atau siapapun yang kalian rasa kalian perlu lindungi atau kalian cintai, agar tidak melakukan hal atau tidak tertipu dalam, khususnya ketika kita bertransaksi secara online gitu. Karena ya nggak bisa dipungkiri, zaman sekarang semua transaksi rata-rata adalah online, apalagi kalau ada pandemi seperti ini. Apa-apa dibatasi, kumpul-kumpul dibatasi, ke pasar agak was-was, ragu-ragu dan lain-lain. Dan online adalah salah satu yang paling efektif dan efisien. Jadi kita nggak bisa denial, nggak akan pakai online atau nggak mau transaksi secara online, nggak bisa kita. Tapi ya gitu, ada dibalik kemudahan itu, dibalik semua yang bagus itu selalu ada keburukannya. Nah, keburukannya adalah banyaknya modus-modus penipuan seperti yang ada sekarang ini, yaitu melalui oknum JNE misalnya. Karena ya namanya online, pembelian online selalu ada yang namanya kurir gitu. Kurir itu punya peran yang pasti ada gitu. Kurir mau apa, mungkin Gojek atau mungkin JNE pun gitu, semua pasti perlu kurir. Nah, di sini mungkin oknum penipu ini mulai mencari-cari metode lain, yang mana mereka menyasar yang namanya kurir sebagai perantara metode penipuannya. Jadi tolong di-share, tolong mungkin kalau bisa di-like atau di-komen juga, teman-teman mungkin punya atau pernah kejadian seperti hal ini, biar nanti bisa jadi pembelajaran juga kepada teman-teman yang lain di kolom komentar. Tolong di-share yang paling utama, kalau bisa juga tolong di-subscribe agar video-video seperti ini tuh bisa lebih mengedukasi teman-teman atau para netizen yang lain atau para pengguna internet yang lain, agar suara saya itu lebih didengar. Tapi utamanya di-share aja ke teman-teman kalian, ke kerabat kalian. Kalau yang namanya metode-metode penipuan itu sekarang banyak banget, dan kita harus sounding ini atau menyuarakan ini agar tidak ada yang tertipu lagi. Oke, thank you udah mau nonton video ini sampai habis. Sekarang jam berapa ya? Sekarang udah jam 12.52 tengah malam, waktunya saya untuk tidur. Erwin pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Please tolong di-share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tidak tertipu dengan metode seperti ini. Sampai jumpa di video-video metode penipuan yang lain berikutnya. Sampai jumpa, bye bye.